semuanya, di video kali ini saya Fadila Marsyanda dengan NIM 210602225. Saya dari kelas A3 PGSD 2021. Hari ini saya akan mereview materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7 mata kuliah sumber dan media berbasis IT. Yang pertama ada teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, hardware, software, asware, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Lalu, kedudukan teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu sebagai pendorong komunitas pendidikan untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam memaksimalisasikan potensi pendidikan. Yang kedua ada teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di SD atau di MI. Inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis dalam menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk mencapai suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Perlunya inovasi pembelajaran yaitu sebagai untuk menciptakan suasana belajar yang baru, menyenangkan, dinamis, dan penuh tantangan. Lalu mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu. Yang terakhir, pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Yang ketiga ada konsep dasar multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menggabungkan informasi berupa teks, gambar, suara, animasi, atau bahkan video untuk ditampilkan untuk pengguna komputer. Komponen multimedia yaitu ada teks, grafik, audio, video, dan animasi. Yang keempat, ada pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan pembelajaran di SD atau di MI. Yang pertama ada ICT untuk mendukung belajar massa atau klasikal. ICT sebagai alat komunikasi, alat bantu desain, alat bantu indiri dalam proses pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial, eksplorasi, alat aplikasi, dan komunikasi. Yang kedua, ICT untuk mendukung sistem administrasi. Proses penunjang ICT sebagai administrasi pendidikan, administrasi sekolah, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, dan manajemen fasilitas. Lalu ada ICT untuk mendukung belajar mandiri. Dalam pembelajaran mandiri ialah peningkatan kemauan, keterampilan, pendidikan dalam proses belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga pada akhirnya pendidikan tidak tergantung kepada guru, teman, atau orang lain dalam belajar. Lalu yang terakhir ada ICT untuk mengembangkan personality. ICT memberi kontribusi signifikan terhadap pengembangan peserta didik menjadi manusia berkarakter dan berkecerdasan intelektual, serta mempermudah pendidikan dalam ketenagaan pendidikan. Lalu yang kelima ada dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia adalah sebuah penerapan media pembelajaran berbasis multimedia dalam suatu proses pembelajaran tertentu yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dampak positif yaitu memfasilitasi pembelajaran visual
dan auditif, dan meningkatkan ketertiban dan motivasi. Lalu memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, lalu ada dampak negatifnya, yaitu kurangnya interaksi guru dan siswa, kurangnya pengertian dasar, kurangnya pengembangan keterampilan. Lalu yang terakhir ada pengembangan media berbasis ICT. Media pembelajaran berbasis ICT komputer adalah penggunaan komputer untuk menghubungkan informasi berupa teks, gambar animasi, atau video untuk pengguna komputer. Pengembangan media berbasis ICT dalam belajar. Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu media by utilization. Yang kedua, media yang perlu dirancang terlebih dahulu sebelum digunakan. Prinsip untuk melakukan pengembangan multimedia pembelajaran, yaitu yang pertama, ada menyusun sebuah kerangka dan pengembangan alat yang akan digunakan dalam multimedia. Yang kedua, meninjau proses perbaikan produksi. Yang ketiga, melakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mengimplementasikan produk. Cukup sekian review materi dari saya mengenai sumber dan media berbasis ICT. Lalu di video berikutnya saya akan mewawancarai kepada guru SD di kelas rendah dan kelas tinggi, mewawancarai perihal sumber dan media ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Guru kelas 4 dan kelas 3 dari SDN Karangletak 1. Perkenalkan, nama saya Fadila Marsyanda dari IKIP Siliwangi, jurusan PGSD, mahasiswa semester 6. Di sini saya mau mewawancara Ibu mengenai sumber daya digital yang dipakai di pembelajaran kelas. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Baik Teteh, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau berkaitan dengan teknologi informasi, kebetulan alhamdulillah di sekolah kami sudah menyediakan, sudah difasilitasi guru untuk menggunakan teknologi informasi. Kemudian tentunya untuk integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran ya disesuaikan dengan kebutuhan. Teknologi informasi apa yang cocok dengan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari tersebut. Mungkin itu tentang integrasinya informasi dengan pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kalau untuk memilih tentunya kami sebagai guru di sini gitu, terutama di kelas saya menyesuaikan saja dengan materi pembelajaran, butuhnya apa gitu ya. Kemudian dipilih media teknologi yang memang sesuai dengan misalnya materi tadi ya, kemudian dengan gaya belajar anak ataupun dengan kebutuhan lainnya gitu ya, itu disesuaikan. Kemudian juga tentunya harus yang menarik gitu ya, menarik siswa untuk lebih ya tertarik untuk belajar mata pelajaran tersebut atau materi itu. Lalu bagaimana cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Baik,
Kalau gaya belajar kan memang dari awal semester, di awal tahun kami sudah mencari tahu gitu ya, mencari tahu bagaimana sih siswa-siswa ini gaya belajarnya di kelas gitu ya. Ada yang auditori, ada yang apa namanya visual gitu ya. Nah si medianya memang nantinya harus kita sesuaikan dengan gaya belajarnya. Kalau misalnya memang anaknya visual berarti ya dengan nonton gitu ya. Kalau misalnya audio berarti dengan visual dan suara gitu misalnya. Kalau misalnya kinestetik kan berarti anak harus bergerak, berarti kan teknologi informasinya harus disesuaikan dengan gaya belajar yang memang dibutuhkan oleh anak ya. Terus sih teh ini dulu karakternya juga gitu. Iya, karakter siswanya. Tidak bisa kan kita misalnya secara klasikal memilih satu saja gitu ya. Bisa saja misalnya di materi tertentu kita klasikalkan saja gitu, tapi alangkah lebih baiknya kan apalagi di kurikulum merdeka kita harus tahu gaya belajar anak seperti apa supaya si materinya terserap optimal gitu kan. Kalau anak yang kinestetik dikasih terus materi-materi atau teknologi informasi yang sifatnya lebih visual atau audio kan anak pasti jenuh gitu ya, makanya disesuaikan dengan gaya belajar. Baik, lalu bagaimana cara ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Iya, kalau merencanakan menyusun materi ya tentunya setiap hari, bukan setiap hari ya, minimal seminggu sekali kita sudah menyusun materi. Kemudian disesuaikan dengan media teknologi informasi yang memang sudah ada di kelas, di kelas dan di sekolah tersedia gitu kan. Kalau misalnya memang, kalau saya misalnya ketersediaan kayak Infocus misalnya gitu, kalau kayak speaker kayak gitu kan ya walaupun teknologi informasi, laptop, internet ataupun Infocus tersedia, kalau speaker kan itu juga penunjang gitu ya. Kalau di sekolah kami memang kalau speaker sudah tersedia setiap kelas ada. Kemudian kalau Infocus memang masih terbatas adanya. Nah, kalau saya biasanya kalau misalnya terpakai semua misalnya bisa disesuaikan ada di rumah misalnya dibawa ke sini gitu ya. Kalau memang tidak tersedia di sekolah gitu. Intinya untuk merencanakan dan menyusun materi disesuaikan dengan materi mediasi ya teknologi informasinya memang ada di sekolah gitu. Itu memakai sumber. Iya. Lalu bagaimana cara ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Kebutuhan khusus maksudnya ABK? Enggak, kebutuhan belajar siswa gitu kayak di rumah gitu. Kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus Atau yang di sekolah gitu. Kalau Teteh di sini kan kebutuhan khusus. Kalau misalnya di sini kalimatnya konteksnya kebutuhan khusus mengarah ke ABK gitu ya. Memang di sini belum bisa memfasilitasi karena kan kalau ABK harus ada guru pendamping. Sekolah kami memang inklusi menerima siswa yang kebutuhan khusus gitu ya, tapi belum sampai ke pengadaan guru pendampingnya gitu. Masih di-handle, masih ditangani oleh wali kelasnya masing-masing gitu. Contoh saya ada anak yang memang harus atau punya kebutuhan khusus anaknya gitu ya. Ya saya sesuaikan saja gaya belajarnya yang enak untuk anak itu bagaimana, yang tidak mengganggu siswa yang lain bagaimana. Ya didalami dulu, dicari tahu dulu gitu. Nantinya kan bisa disesuaikan dengan misalnya butuh teknologi informasi, misalnya dia butuh YouTube kah, atau misalnya dia butuh audio atau butuh apa, kita sesuaikan saja. Bagaimana cara ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Baik,
terkadang siswa juga kita buat kolaborasi. Contoh misalnya anak kita ajak untuk menggunakan komputer, internet misalnya gitu, atau misalnya kita ambil contoh games matematika misalnya gitu ya, games matematika kan itu pasti butuh perangkatnya kan gitu. Nah di sini misalnya di sekolah tidak bisa memfasilitasi satu anak satu misalnya gitu, jadi kan harus kolaborasi tuh anak, misalnya 2 atau 3 anak itu menggunakan satu perangkat gitu. Nah itu butuh juga. Nah kalau misalnya anak diakomodasi untuk ada kolaborasi seperti itu, berarti pengawasan dari gurunya juga harus ekstra gitu ya, harus sabar, harus ekstra memberikan pengarahan. Biasanya di awal juga dibuat perjanjian-perjanjian, misalnya perjanjian antara guru dengan anak ketika belajar di sini menggunakan IT perangkat itu belajarnya seperti apa, aturan-aturannya juga harus jelas supaya pengawasannya juga tidak terlalu berat gitu teh. Nah, gitu. Apa media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Mungkin teknologi informasi, ya laptop, komputer, internet digunakan di kelas. Kebetulan kan tahun sekarang alhamdulillah sudah terpenuhi semua internet, setiap kelas sudah bisa mengakses gitu. Tinggal perangkat setiap guru ya ada di sekolah tersedia. Kalau misalnya punya pribadi, pakai punya pribadi, Infokus bisa bergantian tiap tingkatan kan ada 6 tingkatan ya, ada 6 rombel, kemudian tiap kelas bisa bergantian gitu. Itu sih penggunaannya. Apa ada contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Kalau berarti bagi siswa mungkin lebih condong ke pembelajaran yang interaktif gitu ya teh ya. Ya itu tadi seperti saya contohkan, menggunakan lab komputer kebetulan ada gitu ya. Kalau di kelas misalnya menggunakan laptop guru secara bergantian gitu. Kalau misalnya satu lagi di kelas tinggi, di kelas 5 dan 6 khususnya, biasanya untuk ulangan harian itu sudah menggunakan perangkat yang dibawa dari rumah masing-masing. Kalau sekarang kan rata-rata anak-anak kelas 5 6 sudah dibekali handphone kan oleh orang tuanya. Jadi untuk ulangan itu pakai Google Form atau pakai Quizzes dan lain-lain gitu ya. Jadi membawa perangkat dari rumah. Kemudian kalau yang membuat tertarik mungkin si medianya, apanya ya, yang dari internet gitu ya, yang digunakan kayak matematika, bahasa Indonesia kan banyak sekarang, mau itu kuisis apa-apa gitu ya, doa atau apa, itu sih yang lebih dieksplor oleh guru gitu. Kalau misalnya perangkat ya tinggal yang pakai yang ada aja gitu, tinggal disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Lalu apa ibu mengalami hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Hambatan pasti ada teh, kesulitan juga pasti ada. Termasuk misalnya hambatan di perangkat yang kurang, gitu ya, perangkat yang kurang. Kemudian apa lagi ya? Kadang koneksi internet juga gitu, koneksi internet. Kemudian itu, terus pengelolaan kelas kadang kondisi gurunya seperti apa, kondisi siswanya seperti apa, itu mungkin jadi hambatan gitu ya. Tapi ya dikembalikan ke guru ya Bu ya teh, kembalikan ke guru bagaimana komitmen si guru gitu ya untuk menerapkan si teknologi informasi itu di kelas dalam pembelajaran supaya siswanya lebih tertarik untuk belajar gitu. Lalu yang terakhir, adakah solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Biasanya sih karena di sini kan ada KKG kepertingkatan, misalnya kelas 4 nih seperti saya, kelas 4 itu kan ada kelas A, B, C, D. Kalau misalnya saya di kelas menerapkan teknologi informasi, ada hambatan, ada kesulitan, biasanya konsul atau ngobrol gitulah ya dengan rekan gitu, gimana baiknya ya saya mau mengajarkan materi ini, mau pakai IT-nya yang ini, media IT-nya yang ini, gimana ya saya kesulitan, misalnya biasanya sharing ya, biasanya selalu ada solusi teh.
gitu. Biar nggak miskomunikasi. Nah gitu, atau dengan rekan-rekan yang lain gitu yang di kelas tinggi ataupun kelas rendah ya, biasanya sih selalu ada solusi, walaupun solusinya hanya misalnya ya apa ya, yang nggak mungkin kan, misalnya kita nambah perangkat tiba-tiba kan nggak mungkin gitu ya, misalnya ganti kelas atau misalnya kelasnya nih sinyalnya lagi jelek, misalnya gimana ya, pindah aja ke sini ke ruang lab komputer yang memang sinyalnya lebih bagus gitu ya. Seperti itu sih biasanya hambatan dan kesulitan biasanya selalu teratasi asal memang kaminya atau kitanya memang ngobrol dengan rekan yang lain. Baik Ibu, mungkin segitu aja wawancara dari saya.